Pemirsa, intens investigasi. Mengejutkan, goncangan rumah tangga Andre Taulani dan Erin kini memasuki babak baru yang lebih memanas. Setelah polemik persidangan cerai yang sempat menyeret anak-anak mereka, situasi pun berbalik dramatis. Bukan hanya sekadar gugat cerai, sang istri, Erin, justru melontarkan tuntutan balik dengan angka fantastis. Mirisnya, di saat Andre Taulani hanya mengajukan permohonan cerai tanpa menyentuh urusan harta, Erin malah menuntut pembagian gonogini secara rinci. Ketegangan ini pun kian membuat drama perceraian mereka tak lagi sekadar urusan rumah tangga, melainkan pertaruhan besar antara hati, anak, dan harta. Ditemui saat preskon hari ini, lantas seperti apa respon dari Erin terkait hal ini? Ketegangan ini kembali terjadi setelah Pengadilan Agama Tiga Raksa mengabulkan eksepsi Erin, sehingga Andre Taulani dan Erin masih berstatus suami dan istri yang sah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Andre Taulani dan Rien Wartia Trigina alias Erin kini bukan lagi sekadar kabar burung, tapi sudah bergulir panas di meja hijau Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Di balik sidang perceraian yang penuh tanda tanya, mencuat fakta mengejutkan. Bukan hanya Andre yang mengajukan perceraian, namun Erin pun melakukan hal yang sama. Lewat kuasa hukum Andre, Fahmi Bahmid, terungkap bahwa sang istri ternyata telah menggugat Andre Taulani lebih dulu. Dan gugatan itu tidak main-main. Erin menuntut harta gonogini, meliputi aset dan harta yang jumlahnya cukup fantastis. Mengetahui hal itu, lalu seperti apa jawaban Erin siang tadi saat ditemui awak media? Saya sampaikan secara tegas tuh dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada persoalan itu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan itu, malah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Ibu Erin menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Jadi kalau ada orang lantas kesana kemari, aku nggak tahu motifnya apa, dan aku tidak mau mengkomentarinya karena faktanya hari ini itu sudah selesai semua, teman-teman. Ya, dan Bu Erin, Pak Andre, dan anak-anak adalah keluarga yang utuh. Bu Erin mengatakan tidak menginginkan perceraian, dan Ibu Erin sampaikan itu dengan tegas kepada saya, Bang Andre itu very nice. Itu point of view dia. Jadi kan hari ini sudah jelas bahwa persoalan itu tidak ada, ya. Makanya putusannya juga bagus dan semuanya menang. Ya, saya melihatnya Bang Andre, Bu Erin, anak-anak semua menang. Ini intinya hari ini ditunjukkan kemenangan semua bersama. Tidak ada yang kalah. Mengejutkan eksepsi dari Erin akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Andre Taulani dan Erin sampai saat ini masih berstatus sebagai suami dan istri karena eksepsi Erin dikabulkan oleh Majelis Hakim. Lantas, seperti apa jawaban dari pihak Erin terkait eksepsinya dikabulkan sehingga mereka masih berstatus suami istri? Hari ini, sesungguhnya kemarin tanggal 25 Agustus itu adalah sidang dengan agenda putusan. Jadi sekitar bulan April lalu diajukan suatu permohonan talak cerai. Permohonan talak cerai itu kemudian berproses, kemudian akhirnya kami mewakili klien kami mengajukan eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan karena ada persoalan formalitas daripada
permohonan talak cerai itu yang menurut kami tidak tepat. Apa itu? Kita bicara masalah pengadilan agama yang memeriksa perkara. Menurut hemat kami, pengadilan agama Tiga Raksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan norma hukum yang ada itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulani adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Itu adalah semangat juga yang pernah kami sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Ya, kami sampaikan bahwa kami ingin mendamaikan, dan hari ini sesuai dengan putusan yang kami baca kemarin, intinya Ibu Erin, Pak Andre adalah suami istri yang sah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan, mohon untuk siapapun di luar daripada Ibu Andre dan Ibu Erin dan Pak Andre, mohon maaf, itu jangan mencoba untuk mencampuri. Biarlah mereka memperbaiki persoalan-persoalan yang sudah pernah ada, sehingga memang seperti juga yang diharapkan oleh anak, persoalan-persoalan yang terjadi itu diselesaikan dengan baik tanpa ada suatu hal terkait perceraian. Jadi sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan. Tapi kondisinya saat ini rumah gagal lagi berarti Bang. Gagal lagi. Jadi sebenarnya intinya dua-duanya ini menang. Kenapa saya bilang dua-duanya menang? Karena tidak ada perceraian. Karena kalau kita bicara menang kalah kan ada yang kalah, ada yang menang. Kami melihatnya ini dua-duanya menang dan ini harapan anak-anak ya. Jadi kami melihatnya ya faktanya memang secara hukum juga tidak ada perceraian. Gugatannya itu berarti ditolak dengan kata lain gagal atau ditolak dari pihak agama Tiga Raksa. Intinya pengadilan agama menyetujui tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa. Gitu. Alasannya? Karena memang mereka menyampaikan dalam putusan itu tidak berwenang. Kalau itu mungkin mohon ditanyakan kepada pihak pengadilan karena kami tidak memiliki kewenangan mengenai itu. Yang pasti dalam putusannya pengadilan agama Tiga Raksa menyatakan mereka tidak berwenang memeriksa perkara ini. Apakah Apa mungkin domisili, Pak? alamat yang kemarin yang dipermasalahkan Nah, dari awal? kami tidak melihat secara apa namanya itu. Tentu kalau bicara masalah hal-hal itu kan harus ditanyakan kepada pihak pengadilan agama ya. Kami tidak berwenang nanti salah menyampaikannya. Tapi prinsipnya Ibu Erin dan Pak Andre itu adalah suami istri yang sah. Hanya satu rumah, Bang? Kenapa? Satu rumah. Nah, mengenai itu sebenarnya Dio sudah sampaikan kemarin bahwa mereka memang seperti itu. Saya sendiri melihat apa yang disampaikan Dio kira-kira begitu, mereka masih bersama. Bang, mungkin gimana sih Erin sendiri kita masih ke abang gimana rasanya masih satu rumah tapi tidak saling tatap gitu Bang? Juga kok Nah, berkomunikasi. saya nggak bisa karena ada privasi di dalamnya, mohon maaf ya. Jadi saya mungkin menyampaikannya adalah saat ini Bu Erin, Pak Andre adalah masih suami istri yang sah. Jadi masalah ada persoalan sebagainya seperti yang sudah kita ketahui ya, setiap keluarga ada persoalan ya, tentu mereka memiliki mekanisme. Hanya hari ini kita lihat ya menurut hemat kami mereka dua-dua menang. Apa itu dua-dua menang? Tidak terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian kan satu kalah satu menang. Sebelumnya, Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa turut menjelaskan agenda persidangan pada Senin 25 Agustus 2025 kemarin. Proses perceraian yang ditangani pengadilan digelar secara elektronik dan menghasilkan putusan sela yang diumumkan melalui iCourt
di laman resmi Mahkamah Agung. Putusan sela itu dikeluarkan setelah pihak Erin sempat mempersoalkan kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa. Erin menyebut pengadilan tersebut tidak berhak menyidangkan perkara perceraiannya dengan Andre Taulani. Namun, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan dan memutuskan jalannya perkara melalui putusan sela tersebut. Ya, pembacaan putusan sela melalui elektronik. Itu materi ini cuma ketua majelis yang tahu ya. Nah, hari ini bahwa akan diupload melalui e-court. Iya, itu kan elektronik ya, bukan elektronik. Jadi dihadirinya melalui aplikasi Mahkamah Agung. Terus yang awalnya persidangan itu melalui elektronik, berarti putusan hanya pembuktian yang ada dihadirkan di Slovenia atau pribadi mengajukan pengadilan. Jadi nanti putusannya bagaimana ini kan mereka yang tahu, yang tahu kita hanya menyampaikan agenda itu aja. Tidak masuk ke materi, tidak masuk ke hasil. Di sisi lain, di tengah isu perceraiannya dengan Erin, Andre Taulani justru sempat mencuri perhatian publik lewat unggahannya di media sosial. Ia terlihat memposting foto dirinya sedang memegang sepiring nasi disertai caption yang berbunyi, "Aku iri melihat mereka makan sepiring berdua, sedangkan aku 2 piring sendiri." Unggahan itu sontak menuai beragam reaksi. Meski hanya dimaksudkan sebagai candaan, banyak yang menilai caption tersebut seperti menyiratkan kesendirian Andre di tengah badai perceraian. Sebuah gurauan yang terasa manis, namun sekaligus pahit bagi perjalanan rumah tangganya. Meninggalkan unggahan Andre yang menuai sorotan. Lantas seperti apa pula kuasa hukum Andre Taulani menyebut bahwa di tengah pihaknya yang hanya mengajukan gugatan cerai, namun sebaliknya Andre malah digugat balik terkait dengan beberapa harta termasuk nafkah dan sebagainya dan juga harta bersama. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelumnya, hal mengejutkan sempat diungkap oleh Fahmi Bachmid, kuasa hukum dari Andre Taulani. Ya, setelah kisruh sidang cerai yang melibatkan anak-anaknya, kini Andre Taulani justru harus menghadapi babak baru dalam perpisahan ini. Bagaimana tidak sang istri, Rin Wartia Trigina, menggugat balik dengan tuntutan yang jauh lebih besar dan nilainya fantastis, hingga meminta pembagian harta gonogini serta nafkah. Mirisnya, di saat Andre hanya mengajukan gugatan cerai tanpa menyinggung harta, Erin justru menuntut pembagian harta. Mulai dari 9 bidang tanah dan bangunan, 13 barang bergerak, 2 saham, dan 4 rekening bank, hingga 4 polis asuransi. Menurut pihak Andre, jelas perkara ini sangat bermasalah dan serius. Apalagi mengingat selama ini Erin disebut-sebut tidak ingin bercerai, sesuatu yang kini dinilai tidak benar dan menyesatkan. Pasalnya, di dalam materi gugatannya, Erin justru menyetujui perceraian, sekaligus menuntut pembagian harta bersama dalam jumlah besar. Saya hari ini terpaksa harus membuka semuanya karena bagi saya kejujuran itu sangat penting. Ya, jangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat di dalam perkara ini. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulani hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulani digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Dan begitu banyaknya harta yang digugat,
yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, 1, 2, 3, 4, polis asuransi 1, 2, 3, 4, tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Andre hanya ingin mengajukan gugatan cerai, tapi Andre digugat hartanya begitu banyak untuk dibagi ini harta ini, sepeda motor, mobil, rumah, tanah, ini semua. Dan itu semua ada di sini, setebal ini. Ini hanya khusus untuk gugatan harta bersama. Dan ada beberapa nafkah-nafkah sekian puluh miliar. Saya tidak perlu cantumkan secara mendetail, yang jelas ini ada persoalan yang sangat serius. Menginginkan cerai, bukan hanya harta, mengizinkan untuk cerai. Itu bahasanya. Jadi kalau dia bilang baik-baik tidak mau cerai, itu bohong. Dia sendiri ingin cerai supaya dia dapat harta. Itu yang harus difahami. Jangan berbohong lah di dalam hidup ini. Kalau kita sudah tidak bisa jujur dengan diri sendiri, malapetaka akan menimpah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau dibilang tidak ada apa-apa, ini hanya miskomunikasi, bohong semuanya. Ini fakta yuridis. Dia juga menginginkan perceraian. Titik. Selain itu, keputusan pihak Erin Taulani untuk menghadirkan anak sebagai saksi dalam persidangan perceraiannya ternyata memicu kemarahan dari pihak Andre Taulani. Langkah tersebut bahkan menuai kecaman keras dari Fahmi Bahmid, di mana dengan tegas Fahmi menyatakan penolakannya terhadap keterlibatan anak dalam konflik rumah tangga orang tua. Ia pun memperingatkan pihak Erin agar tidak lagi menyeret anak-anak ke dalam proses perceraiannya. Atas permintaan Andre Taulani, anak-anak jangan ikut-ikut. Semuanya tidak boleh ikut-ikut dalam persoalan ini. Dan Anda tidak tahu, ini sekarang saya buka. Anda punya ayah digugat begitu banyak hartanya. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Ya, tolong tanyakan kejujuran itu seperti apa. Anak-anak nggak usah nyampur. Sudah kasih berkali-kali Andre bilang anak-anak minggir. Kalau Andre sudah bilang anak-anak jangan ikut-ikut, jangan diikutkan, sudah tidak perlu lagi dibahas. Di tengah proses perceraian ini yang semakin panas, lantas seperti apa juga anak Andre Taulani justru tidak menginginkan kedua orang tuanya untuk bercerai? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all that. Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diketahui dalam sidang beberapa waktu lalu, Ardio anak Andre Taulani dan Erin juga ikut hadir. Kepada awak media, Ardio mengungkap harapannya agar kedua orang tuanya bisa kembali akur dan damai sebagai satu keluarga alias tidak bercerai. Karena menurutnya selama ini kedua orang tuanya tidak terlihat ada masalah apapun. Bahkan mereka kompak mengurus anak-anak dengan penuh kasih sayang. Apa yang terjadi saat ini menurut Ardio hanya masalah komunikasi belaka. Ini cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu,
mungkin ada cara lain gitu, you know. Tapi pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.